Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan yaliqu bila jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Di pagi ini Allah masih menghadirkan kita dalam sebuah majlis ilmu, yang mudah-mudahan dengan majlis ilmu inilah yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang yang menempuh jalan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Amin Allahumma amin. Dan tentu kenikmatan inilah nikmat iman dan Islam menjadi sebuah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri, karena tidak ada yang paling besar kenikmatan kecuali nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini, di hari Senin, sebagaimana biasa, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita dibersamai oleh para guru kita, ada Ustaz Dodi Al-Jambari, dan tentu insya Allah Babi Haikal juga sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah, di pagi ini kita akan sama-sama mengulas kembali tentang keluarga kita, dan sebuah cinta menjadi salah satu eh, ruh atau menjadi fondasi yang utama yang ada dalam keluarga kita. Dan mudah-mudahan cinta inilah yang selalu menangani di dalam keluarga kita. Dan tentu ketika kau ngomong tentang prioritas cinta, mana cinta yang paling agung yang harus kita dahulukan, tentu cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi cinta yang paling agung. Namun tentu membahas tentang cinta tidak akan pernah berhenti, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menginstal dalam diri kita sebuah fitrah tentang cinta. Cinta terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, keluarga kita secara keseluruhan. Tentu ini bagian yang harus kita uh, tafakuri, dan tentu kita syukuri juga tentang cinta yang kita rasakan ini. Dan mudah-mudahan cinta yang kita rasakan dinaungi atau disinari, dicahayai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita Sada di Al-Jambari dan Babe Haikal juga sudah hadir bersama kita. Tentu kita akan sama-sama ngobrol tentang cinta. Maka siapkan diri kita untuk sama-sama menyimak sebuah nasihat, sebuah taujihat dari para guru kita. Dan tentu kita berharap dengan hadir bersama para guru kita, bersama para orang soleh di sini, itu menjadi sebuah wasilah, karena orang yang kata Rasulullah SAW, di akhir kelak itu orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan inilah para pecinta Allah dan Rasulnya yang hadir di pagi ini menjadi satu wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Dodi Al-Jambari, insyaallah tabarakallah, kabarnya bagaimana pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, insyaallah tabarakallah. Sehat-sehat semua, Ustaz ya, dan mudah-mudahan juga Alhamdulillah, khair. semuanya Ya, hadir. sehatnya orang penyakitan kan biasalah. Masya Allah. Yang penting semangat ya dulu, Ustaz. Amin, amin. Dan doa untuk semuanya ya, jamaah yang hadir di majelis ilmu ini, kita saling mendoakan. Ini salah satu fadilahnya berjamaah ini, Ustaz ya. Bermajelis ilmu ini adalah saling mendoakan. Apalagi Indah. majelis ilmu ini sebuah majelis yang Allah hadirkan sakinah, kemudian rahmatnya. Para malaikat mengelilingi orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, dan Allah menyebutkan man indah, orang-orang yang ada dalam majelis ilmu ini di kalangan penduduk langit. Masya Allah, ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan Alhamdulillah, ini pagi, Masya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan keberkahan untuk kita semua. Baik, Ustaz, tafadhal masykura untuk memulai sebuah kajian yang temanya menarik karena tentang protes cinta. Tafadhal masykura. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semua, wabil khusus kepada Babe Haikal yang sudah bergabung bersama kita. Ahlan, hiyakallah. Alhamdulillah guru, alhamdulillah guru. Ahlan. Jadi pagi hari ini tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita tujukan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma. Amin, amin, Allahumma amin. Kita doakan seluruh pengampu majelis keluarga ini, pengurusnya, pembinanya, penasehatnya, semua sampai muhibbin dan jamaahnya, seluruh keluarganya Allah SWT tidak hanya berikan hidayah, tetapi juga lengkap dengan inayah, iradah, qudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa istiqomah menjalankan keislaman kita sampai menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan oleh Allah SWT bersama di tempat yang sejati, yakni surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi ini kita akan bicara prioritas cinta seri yang pertama. Ini panjang nih. Prioritas cinta ini yang pertama pasti Allah dulu, kemudian Rasul, kemudian orang tua, pasangan, anak, kakek nenek, segala macam. Sampai akhirnya kita menemukan nanti kondisi di mana kita mencintai diri sendiri atau self love. Ya. Baik, kita mulai dari mencintai Allah dulu. Babe Haikal sudah siap untuk mengoreksi apa yang saya sampaikan karena biasanya kesempurnaan manusia itu justru ada pada kesalahan. Jadi aneh udah siap-siap lah kalau mau dikoreksi. Jadi istilahnya nih kalau udah ada Babe di sini, saya cuma ngajuin sorogan aja ke Babe nih. Kayak begini nih, bener apa enggak gitu ya. Jadi mencintai Allah itu nguncinya cuman ada satu ayat. Kita sama-sama lihat di surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Di ayat itu Allah SWT menghadirkan satu kunci bahwa ketika kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan satu bocoran kepada kita. Ini enaknya punya Tuhan yang baik banget gitu. Allah itu selalu memberikan bocoran-bocoran kepada kita. Selain Allah memberikan kalamnya di dalam Al-Quran, tetapi Allah SWT juga memberikan kunci-kunci bocoran untuk berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku-ngaku mencintai Allah, maka di frasa yang berikutnya, fattabi'uni, ya, fattabi'uni, maka itiba'lah kepadaku. Itiba itu mengikuti dengan ilmu. Maka apa konsekuensi logis dari orang yang itiba kepada Rasulullah SAW? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan justru memberikan kecintaannya, kemudian mengampuni dosa-dosa kita, itu bonusnya, karena memang sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Tabarakallah. Ganteng bener pagi ini si Babe. Kayak mau nikah lagi, Be. Ganteng banget.
Masya Dipuji Allah, yang itu ya Allah. Ya, kacamatanya keren banget. Beli di mana kacamata, Be? dikasih biasa. Kita kan orangnya hidupnya dikasih orang. Rumah dikasih, mobil dikasih, duit dikasih. Allah Allah, nikmat. What a jalan. nice life. Taib. Itu Be, sorogan pertama Be, surat 3 ayat 31. Jadi Allah SWT sudah ngasih kunci kepada kita. Udahlah, nggak usah ribet-ribet, yang gampang aja. Kalau kamu ngaku mencintai Allah, ikutin aja Rasulullah SAW. Jadi cara cara yang paling benar mencintai Allah SWT kalau menurut surat itu gitu ya. Surat 3 ayat 31 itu ya udah ikutin aja Rasulullah SAW. Bukan persoalan fisik, tetapi bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan kecintaannya juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kita mau pretelin nih, Be. Kita mulai prioritas cinta kita dari mulai Allah, paling tinggi, Rasul, orang tua, pasangan, keluarga, dan seterusnya, sampai terakhir kita cintai diri sendiri. Oh, ini ada Budina Sujana juga nih, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Baik. Kita mulai dari mencintai Allah. Gitu. Kalau kita tahu bahwa satu-satunya eh, kalau dalam tulisannya Wilfred Cantwell Smith itu ada buku yang bertuliskan Islam sui generis. Itu bahasa Latin. Jadi Islam itu unik, unikum. Islam itu kalau bahasa kitanya istiqlal, dia independen. Maka Islam ini punya gaya sendiri dibanding dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau dalam tulisannya Wilfred Cantwell Smith, dia seorang orientalis Kanada, meneliti semua kitab suci yang beliau temukan unik, Be. Satu-satunya agama yang menyebut nama agamanya cuma Islam. Satu-satunya agama yang menyebut nama Tuhannya cuma Islam. Satu-satunya agama yang menyebut pemeluknya cuma Islam. Di agama yang lain beliau buka kitab suci, nggak ada yang menyatakan hal yang sama. Dan ini menjadi unikum. Jadi kalau tuduhan orang, Islam kan cuma tiru-tiru dari agama-agama yang sebelumnya, justru nggak benar. Justru penelitiannya Wilfred Cantwell Smith, kalau ada yang lulusan UI kayaknya ada satu kopi deh di perpustakaan deh. Bisa baca itu. Atau kalau mau apa namanya di browsing gitu ya, Islam sui generis itu ketemu itu. Jadi cara Allah SWT menghadirkan dirinya saja, presensinya Allah itu sendiri, kalau kemudian diakui di dalam surat 20 ayat ke-14 itu menjadi satu-satunya ayat yang kemudian melegitimasi kita kenapa disebutnya Allah, kenapa kita mesti nyembah Dia, dan kenapa kita harus sholat. Ayat itu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah sendiri ngaku bahwa namanya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Nah, ini yang kemudian kita kadang-kadang gini, Be. Di Indonesia ini orang kebanyakan nyari how to-nya tapi lupa sama why-nya. Gimana caranya tapi lupa bahwa kenapa kita harus mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, 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 kepada putus-putus, hilang suaranya Ustaz. oh, sekarang udah kedengaran, Be? Dengeran. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Babe Haikal Hasan. Lah, Anda kalau ini pengen dengerin aja Ustaz, pengen dengerin. Cuman pengen sharing mungkin zaman-zaman kita nih Ustaz, Ya. yang zaman kita ini. Mungkin yang di bawah kita mungkin nggak mengalami di mana buku kuliah tauhidnya Bang Imad betul-betul
menjadi pegangan dalam semua aktivis. Ustaz ngalamin kan buku Ya, Iman Kuliah Bang Tauhid Imaduddin. Ya, Bang Imaduddin. itu tahun 80-an betapa semua kampus itu akhirnya terwarnai oleh Bang Imad. Kalau teman-teman tahu perjuangan tahun 80-an itu begitu indahnya, apalagi kita yang ikut merasakan, saya udah mulai merinding nih bercerita. Karena teman-teman yang seumuran kita nggak akan ngalamin bahwa satu aja perempuan pakai jilbab di sekolah itu dikeluarin. DO. Betul Ustaz? Ya, Jadi teman-teman nggak ngalamin tuh betapa pada tahun 80-an itu menterinya itu Daud Yusuf, Ali Murtopo, ya, Maraden Panggabean, Beni Murdani, siapa lagi, Adrianus Moy, apa namanya, betapa Paradis Prawiro, mereka nggak jahat, dengan Islam nggak jahat, ya. kita harus akui. Tapi akhirnya dimanfaatkan oleh sekelintir sehingga membuat tersudutkan. Itu yang pakai jilbab zaman itu dipecat, dikeluarin oleh sekolah, Ya, diberhentiin langsung gitu loh. ya, Kalau ada pegawai negeri yang berani pakai jilbab, waduh, habis sudah itu. ya. Saya masih ingat gitu loh. Satu wanita di sekolah saya itu pakai jilbab. Saya ingat banget namanya Dede. Itu dikeluarin gitu loh. Dikeluarin dari sekolah itu. Apalagi waktu itu dari SMP, waktu SMP itu semua kan harus berenang tuh ya, berenang. Saya ingat banget gitu loh. Saya sama Fajar Darul Imam berdua. Ini buah cinta kepada Allah ya yang saya mau ceritain ya. Ya. Saya sama Fajar Darul Imam berdua itu menghadap ke guru olahraga kami, namanya Pak Edi. Saya bilang wanita tuh jangan nggak usah berenang, saya bilang gitu Pak. Cukup dia di sekolah lari gitu loh. Saya tuh mau ditonjok, mau digampar, kita ngeles, kita tangkis gitu loh sama guru olahraga kita gitu. Sedangkan teman saya Imam tetap aja ngotot mau berantem sampai saya tarik, saya dorong, saya lari keluar kelas gitu loh. Terus Pak Edi nggak ngejar gitu, cuma ada di ruangan. Kamu tuh nggak pantas di sini tau nggak? Kamu tuh di pesantren. Saya ingat banget kata-kata itu nggak akan lupa. Ya, Itu zaman SMP tuh ya, ya, begitu tahun 80-an ya. Begitu 84 ya Ustaz ya, 84 ya. kalau saya. 83, 82 kalau saya 82. Nah, begitu masuk SMA, satu perempuan namanya Dede pakai jilbab itu dikeluarin dari sekolah gitu. Kita tuh nggak sanggup membela. Tapi waktu saya udah kelas 2 itu kita mengerahkan massa, kerahkan teman-teman yang satu angkatan. Kenapa bisa begitu? Karena kuliah tauhid. Karena kita mesti membela. Kita bukan membela Dede gitu loh. Kita bukan membela Dede. Dulu yang nggak mau berenang tuh namanya Aminah. Kita bukan membela Aminah gitu loh. Ya. Kita membela Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarin belalah agama Allah kalau mencintai Allah gitu loh. Akhirnya buku saya ingat banget definisi la ilah menurut Kang Imad gitu ya. Saya sampai hafal masih kalimatnya demi katanya. Kang Imad menerjemahkan begini. Ilah adalah segala sesuatu yang kamu pentingkan dan kamu butuhkan sehingga kamu rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itulah definisinya. Jadi ketika kita bilang la ilaha illallah, nggak ada sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu selain Allah. Jadi itu betul-betul menghujam. Jadi menerjemahkan la ilaha illallah versi kita. Nah, sehubungan dengan ini saya bertanya sama Aisyah Aliyah masih kecil waktu itu. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya nggak ada yang bisa kasih makan kecuali ya Allah. Nggak ada yang bisa bangunin kita tidur kecuali ya Allah. Ya. Nggak ada yang bisa. Akhirnya saya tanya tuh, kalau kita muter tuh, Aisyah bilang nggak ada yang bisa kasih mobil kecuali Allah. Betul, Aliyah. Ya. Nggak ada. Aliyah sederhana Aliyah. Sebentar. Dia bilang gini.
nggak dulu dimakan suka apa ya? Tunggu. Kayak Yupi, bukan Yupi tapi yang permen kenyal tuh. Kadang bisa kasih itu es krim juga kecuali Allah. Loh, dia berdebat tuh. Kan uangnya dari papa gitu. Hmm. Dari papa. Loh, iya kan papa uangnya dari mana? Dari kerja. Terus yang ngasih kerjaan, yang ngasih kesehatan, yang ngasih makan, yang gerakin hatinya supaya papa diangkat, ya Allah. Oh iya ya, dari Allah ya. Nggak ada yang bisa ke Indomaret kecuali Allah sampai kayak begitu. Iya. Nah, ini mulai bahwa wujud cinta kepada Allah itu adalah ya patuh, gitu, patuh dan membela agamanya dan mengikuti jejak Rasul. Itu sedikit pengalaman Ustaz. Baik. Itu juga tuh berarti ada yang jawab, ada seangkatan kita tuh Ustaz tuh. Jadi ini luar biasanya, beliau ini kan udah imat kalau saya bilang. Karena bapaknya orang orang ulama Minang, ibunya orang Langkat, orang Sumatera Utara. Beliau kan sebelum ke Iowa, ke state itu ITB kan, elektro dia. Iya Sampai betul. eh, itu Salman itu apa, Masjid Salman ITB itu insya Allah akan jadi kiprah kita juga tuh, tanggal 24 tuh, Iya betul. 24 Insya Allah Mei. saya udah pulang. Dan saya udah pulang itu. Oh, Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan pulang. Tayyib. Jadi eh, ketika kita melihat bagaimana Allah diposisikan sebagai zat yang kita palingkan, kita kita tujukan, kalau bahasa sederhana ya tauhid gitu, kita ahadkan. Maka dalam bahasan klasik dikatakan akidah tauhid, akidah itu ikatan, tauhid itu tunggal. Jadi akidah tauhid itu ikatan tunggal. Jadi nggak ada lagi kecuali itu gitu. Nah, bahkan sampai kepada tahapan di mana Anda pernah mulazamah sama salah seorang eh, Masyayikh di Ummul Qura, itu Ya. beliau Syekh Amiruddin Abdul Rasul. Beliau katakan bahwa eh, ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, selainnya menjadi nggak perlu. Bahkan dalam konotasi saklek, beliau katakan Al-Quran dan Sunnah selainnya setan. Waduh, itu buat saya pertama, waduh, tunggu dulu. Oh iya, iya juga sih gitu. Jadi kalau kemudian kita mau ambil globalnya ya, ya begitu gitu. Nah, dalam konteks tadi akidah tauhid yang kita betul-betul ingin Allah SWT kita jadikan prioritas, justru kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena perintahnya Allah. Jadi Iya. andai Allah SWT tidak memerintah kita untuk mencintai Rasulullah SAW, nggak perlu kita ngikut Rasulullah SAW. Jadi ada alasan jangan sampai kita nanti pada tahapan yang berikutnya mencintai Rasulullah SAW berlebihan sehingga sampai-sampai kita seperti orang-orang Nasrani menjadikan dia Tuhan. Nah, ini kan jadi ada orang-orang yang gulu lah apalah segala macam dan seterusnya. Eh, Mencintai Allah ini bagian yang kemudian ya kalau saya sih simpel-simpel aja, sederhana saja. Mencintai Allah itu kalau bahasa awamnya kita itu seperti kita pacaran, seperti kita mencintai kekasih, seperti Nah, kita mencintai orang yang kita ingin juga mendapatkan cintanya. Maka kita berusaha gimana caranya untuk kemudian dia mencintai kita juga. Jadi jangan sampai kemudian eh, cintanya bertepuk sebelah tangan. Banyak syair-syair eh, Arab yang mengatakan bahwa kalau diterjemahkan itu semua semua pria mengaku mencintai Laila. Mahmud mencintai Laila. Sulaiman mencintai Laila. Bakhir mencintai Laila. Tetapi ketika ditanya, Laila mencintai mereka kah? Maka Laila menyatakan, aku tidak mencintai mereka. Nah ini kan jadi anggapan jangan sampai kita yang menganggap kita mencintai Allah, ternyata nggak seperti itu. Nah, ternyata Allah nggak mencintai kita. Nah ini kan berarti balik lagi, orang banyak yang kemudian lebih dulu mencari how to-nya, akhirnya berantem. Mestinya gini, mestinya gini, mestinya gini, mestinya gini. Padahal sebetulnya kita cari dulu why-nya, kita dulu alasan kita mengikuti apa yang Al-Quran sampaikan. Nah, nanti balik lagi. Al-Quran memang eh,
harus digimanain dan seterusnya. Itu jadi balik ke kaifiyah terus larinya. Padahal sebetulnya kalau kita mau berpegang kepada esensi mengapa kita harus itu kan yang paling awal kita beresin adalah niat. Dan niat ini adalah bagian yang kemudian kalau kalau saya eh, kalau sama jamaah-jamaah yang kaku kadang-kadang suka suka diajak berantem deh. Kan saya bilang kalau berurusan sama Allah itu nggak boleh kita mencampurkan segala sesuatu dengan apapun gitu. Karena ada satu eh, ulama yang menafsirkan surat 16 ayat 66 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna lakum fil an'ami la ibratan dan sungguh bagi kalian pada binatang ternak itu ada ibrah nuskikum ya mim butunihi jadi Allah SWT memberikan minum dari perutnya baina farsi wadami yang terhindar dari kotoran dan darah apa itu labanan khalisah susu yang murni saya kali saripin yang kalian minumnya nggak akan merasa jijik jadi gambaran betapa Allah SWT memberikan satu deskripsi yang sangat luar biasa. Kita disuruh mikir, maksudnya gimana ya? Jadi kalau kemudian kita bawa baskom gitu zaman dulu, aneh kecil dulu suka merah susu juga, Be. Kita Masya kita Allah. eh, kita punya keluarga itu punya punya peternakan dan pertanian di Glenmore di dekat Banyuwangi itu ya. Dari Jember ke situ tuh kadang-kadang kalau kita pengen minum susu kita yuk kita ke Glenmore gitu. Aneh hampir mati tenggelam tuh di kalinya tuh deh. Karena nggak bisa berenang, menyemplung aja. Itu seru itu kalau pagi giring bebek gitu, sore apa main main bebek lagi. Tapi siangnya itu biasanya merah merah susu. Nah itu kalau kita bawa baskom terus merah susunya, itu kan kalau dilihat dari ayat 66 dari surah An-Nahl tadi itu ada kemungkinan nggak bahwa kalau bututnya goyang-goyang, kotoran keringnya itu jatuh, kena angin masuk ke baskom? Sangat mungkin. Ah, mungkin. Darah nifasnya netes masuk ke baskom? Sangat mungkin. Ketika kita ngambil gelas, ini kotorannya, ini darahnya, ada yang mau minum nggak tuh? Pasti nggak mau. Jadi padanan itu bagian yang kemudian Allah SWT ingin memberikan gambaran bahwa kalau urusan sama Allah itu yang murni-murni aja deh. Jangan yang ada apa apa istilahnya ada udang di balik wakwannya gitu di aneh nggak tahu apa yang antum punya tuh Be. Kayaknya enak banget kayaknya nggak bisa kelihatan kok di sini Oh, ya. jadi ketika bicara tentang bagaimana Allah SWT memisahkan antara labanan khalisah ikhlas jadi kalau niat kita lillah ikhlas pure murni nggak boleh ada tanda yang alih-alih nah ini kemudian orang menjadi masuk ke kaifiahnya bagaimana gitu. Padahal sebetulnya apanya dulu dan bagaimananya dulu yang ditemukan jadi kalau misalnya begini banyak orang beranggapan bahwa sholat tahajud itu bisa bikin anak lulus ujian loh sholat duha itu ngedatangin rezeki loh kalau Senin Kemis itu bisa gampangin cari kerjaan loh jadi fokusnya bukan hanya kepada Allahnya saja, tetapi dicampur antara kotoran dan darah dalam susu tadi, seperti menggabungkan antara sholat duha dengan rizki. Mestinya kan duha aja, setelah selesai, Assalamualaikum, baru minta. Gitu. Sehingga betul-betul yang kita tujukan duhanya kepada Allah, bukan duha gelar sajadah itu sambil nih kalau saya sholat duha nih kayaknya bakal nambah rezeki. Jadi udah kecampur-campur antara ibadahnya ditujukan kepada Allah dengan apa yang dia inginkan dari sisi duniawinya. Gitu, Be. Tolong koreksi Anda kalau keliru, Be. Bang, saya merasa tercerahkan selalu ya dengan satu di ini. Jadi ingat ketika zaman susahnya gitu ya.
waktu zaman susah, dan karena saya kan maksa kuliah S2 gitu loh. Maksa kuliah S2 di ITB, itu eh, saya ngebohong sama orang tua soal biaya gitu. Jadi ngebohong sama biaya soal biaya demi tidak mau merepotkan, karena saya satu-satunya yang kuliah, sehingga sama kakak-kakak yang lain juga nggak enak, sama yang lain juga nggak enak gitu. Waduh, dan itu dapat gemblengan di Salman juga kan gitu ya. Hmm. Walaupun pada waktu itu Kang Imad ada Islam aktual ala Jalaluddin Rahmat Hmm. almarhum Ya. itu. Dia juga ngajar di ITB. Jadi dengan gemblengan itu kita ngerasa, Ustadz, apalagi dulu nggak ada bank kecuali satu-satunya bank sebandung itu BNI doang gitu, dan Ya. itu hanya Ya. di ITB. Dan kita belum belum biasa pakai bank dan nggak ada nomor rekening, jadi kita nunggu wesel gitu loh. Ya. Anak-anak sekarang nggak akan ngerti tuh Nggak nyambung. apa wesel yang warna hijau dengan tulisan tangan itu nyambung hidup kita Keren tuh, gitu. Be. Keren tuh, Be. Keren tuh, Be. Ada jadi reminding lagi tahun-tahun itu, ya Allah. Ya, nggak ada ATM, nggak ada transfer, nggak ada gitu loh. Sehingga Ya, itu kan ya, ya. mungkin gitu ya. Nongkrongan kita tuh banyak di kantor pos ITB gitu loh. Ada wesel, nggak ada abahnya, ada wesel, nggak ada wesel, nggak. Nah, saya ngerasa pada waktu itu ya udahlah. Jadi ketika jam istirahat, saya tuh pasti ke musola, Ustaz. Ya. Jam istirahat itu pasti saya ke musola, musola, dan saya duha gitu loh. Ya benar, karena duhanya itu ya benar, Ustaz. Kita diajarin apa namanya kemurnian itu. Nah, nggak langsung lama, Ustaz. Kita nunggu wesel itu nggak berlangsung lama, gitu ya. Karena ada saja ide untuk cari uang, dan betul Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar dah ketika kita tulus begitu, murni begitu, saya bisa ngajarin orang untuk skripsi, Ustaz, Ya. SPSS, Masya Allah. Practical Package for Social Science. Jadi anak-anak mahasiswa yang mau kuliah, yang mau lulus, itu kan yang paling rumit itu kan pengolahan datanya, apalagi di ITB harus kencang begitu. Ya. Nah, mungkin antri jadinya, Ustadz, ada 40-an apa 50-an skripsi yang saya selesaikan dalam waktu setahun, Ustadz. Masya Allah. Dan dari situ kan uangnya luar biasa, sampai bisa ngontrak rumah, jadi ngontrak rumah. Dan ketika itu, wah, nah inilah sesuatu yang buah kepada cinta kepada Allah gitu kan. Nah, jadi menyambung apa yang Ustaz Dodi sampaikan, dan juga yang tadi yang terlewati, saya ingin cerita tapi terlewati tentang the only one gitu yang menyebutkan Islam sebagai agamanya. Kenapa yang lain tidak menyebutkan namanya? Karena mereka Islam gitu, Ustaz. Ya. Karena Ya. mereka Ya. Islam ya. Cuman kan terjadi perubahan dan perubahan demi perubahan. Jadi ketika Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Ibrahim Ya. yang bilang wa ana muslimin gitu. Ketika Nabi Nuh gitu ya, Nabi Nuh mengatakan Islam, wa ana muslimin kata Nabi Nuh. Eh, Sampai kepada Nabi Isa juga, saya Islam kata Nabi Isa, wa ana minal muslimin kata. Jadi semua menyebutkan dirinya Islam. Yang tak menyebutkan itu adalah setelah tahun 360 gitu ya. Ketika muncul istilah-istilah Christianity, atau tahun 411 gitu ya, ketika menyebutkan namanya protes untuk pengalihan itu, sehingga menyebut Protestan gitu ya. Protestan. Itu aja, Ustaz, untuk Baik. nah, fadhol, Ustaz. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau balik lagi ke tadi gitu, bahwa Allah SWT proclaim that He is Allah. Allah menyatakan bahwa Dialah Allah dan satu-satunya ilah. Nah, ini yang kemudian kalau kita mendudukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seringkali orang tidak memahami kata yang digunakan sebagai pengganti kedudukan. Jadi Allah itu namanya, tetapi kedudukan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sebagai Rabb. Nah, ini mohon izin deh,
sorogan lagi nih ke Babe nih. Jadi pemaknaan kata Rob itu pernah kalau ditanya nih ke jamaah apa makna kata Rob, nah itu pasti hampir sama semua. Pasti jawabnya ini kalau di kuisin gitu ya. Ini Hmm. apa makna kata Rob? Pasti jawabnya Tuhan. Gitu. Biarkan Ustaz. Iya. Biarkan, Tapi kan biarkan kita saya tahu maksudnya. jadi ketika kata Tuhan itu dalam bahasa Sanskerta, tuh itu kepala, hyang itu dewa, tuh hyang Tuhan. Apa kita mau Allah SWT dijadikan kepala dewa? Nggak ada yang mau kita. Tetapi karena terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, keterbatasan itu cuma ya sebegitu itu. Ya 12 juta kosakata yang ada di apa namanya dalam bahasa Arab, yang ada dalam sastra Arab subrohnya Al-Quran, terus tiba-tiba dipadankan kepada bahasa Indonesia yang kata serapannya banyak banget, bahasa Arabnya, banyak Melayunya, ada Inggrisnya, ada wah macam-macam tumpuk-tumpuk di kita, ada Belandanya kadang-kadang gitu. Sehingga belum Palawanya, belum macam-macam. Sehingga eh, nggak bisa dipadankan kata Rob itu kemudian menjadi Tuhan. Kalau beberapa ulama menurunkan kata Rob itu, kita memahaminya dari satu ayat di surah Al-Ahqaf, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, kita sama-sama bahas surat 46 surah Ahqaf ayat yang ke-13. Di situ ayat itu mengagumkan sekali, luar biasa. Udahlah, tenang aja, ada Allah yang ngatur semuanya, udahlah. Itu bagian yang kemudian A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu, itu luar biasa. Allah SWT langsung jawab, barang siapa yang menyatakan Robnya adalah Allah, dan dia istiqomah, maka yang terjadi adalah la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan merasakan kesedihan. Kebayang nggak kita nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa sedih, cengenges saja, asik aja gitu. Sehingga ketika kita berhadapan sama kondisi apapun, ya berarti inilah yang diatur sama Rob kita. Nah kita sering Robbana, Robbi, apalah segala macam. Kata Rob itu kemudian tidak dimaknai secara benar. Mohon izin deh. Dalam beberapa literatur pendek yang saya pahami, gitu, kata Rob itu ternyata ada turunannya sampai 6 derivasi. Jadi kalau kita kembali ke zamannya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW yang berhadapan langsung dengan Abraha ketika itu. Eh, Ketika bawa pasukan gajah dari kerajaan Romawi yang di Yaman, itu begitu sampai di Mina, terus kan ngecek yang megang Ka'bah ini siapa nih. Kalau di kita kan begitu ada proyek apa segala macam, ini yang megang siapa nih? Pemuda Pancasila, apa FBR, apa FPI, apa apa nih gitu kan ya. Jadi dicek dulu tuh. Begitu dicek ini, begitu tanya Abdul Muthalib, orangnya Abraha, nanya, hal ente Rabbul Ka'bah, apakah kau Rabbul Ka'bah? Oh bukan, saya bukan Rabbnya Ka'bah. Kamu siapa? Saya utusannya Abraha. Abraha yang mana? Kami datang dari Yaman, kami sekarang ada di Mina. Tunggu, 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 tunggu. Yang ngambilin onta-onta itu ya, onta-ontanya masyarakat sekitar katanya. Terus akhirnya dia bilang, Abdul Muthalib bilang, datangkan saya kepada mudir kabirmu, kepada pemimpin tertinggi. Saya mau ngomong sama dia. Wah itu Abraha ketakutan. Abraha ketakutan ketika itu, kamu ngapain ngomong sama saya? Ngomong sama aja sama anak bos saya. Enggak, saya pengen ngomong sama mudir kabirnya, sama pemimpin tertinggi, pengambil kebijakan. Ya udah ngomong. Kembalikan onta saya yang 200 itu karena saya robnya onta. Nah, kata rob itu kemudian kalau kita dudukkan, kata rob tadi itu bisa bermakna pemilik, bisa bermakna perawat, bisa bermakna penguasa, bisa bermakna yang berwenang, dan kemudian yang mutlak, memiliki sekaligus menjaga rizkinya. Jadi 6 pemahaman kita tentang Rob itu, kalau Allah yang jadi Robnya di surat 46 ayat 13 tadi, sebetulnya sudah menyelesaikan persoalan kita. Sehingga apa alasan untuk kita tidak cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena yang merawat kita Allah. Kayak tadi Antum bilang, yang bikin kita bisa kayak Indomaret tadi, gitu. Yang bisa bikin kita naik mobil, dapat jabatan apa segala macam tadi,
yang Aisyah tanyain tadi itu bagian yang kemudian ya semua Allah. Nah, Anda pernah lucu nih, Be, bahwa Hmm. umroh seorang bapak yang miliarder gitu, ada anaknya. Anaknya masih waktu itu umur 12 tahunan lah. Begitu sebagai mutawif kan ya mau nggak mau jadi babysitter juga kan. Ketika membiarkan bapak ibunya biar sholat ibadah yang bener, saya nemenin anaknya. Saya ajakin, Dek, yuk kita ke masjid yuk, katanya. Nggak mau, katanya. Loh kenapa? Mama bohong sama aku. Loh bohong kenapa? Katanya mau ke rumahnya Allah. Mana Allahnya nggak ada? Nah, itu kan PR saya kan jadi, waduh, gitu. Terus karena saya cukup mengenal keluarganya dengan sangat baik, terus saya tanya ke dia, gini, eh, Ustaz pengen tanya, kira-kira villa yang di Bogor itu punya papa atau punya siapa? Punya papa. Tapi papa kan nggak tinggal di sana. Iya, tapi itu punya papa. Nah, Masjidil Haram itu, masjid-masjid yang ada di bumi ini, itu rumahnya Allah. Tapi Allah tidak tinggal di situ. Sama kayak vilanya papa yang di puncak, tapi papa nggak tinggal di situ. Jadi kalau mau ke villa, kira-kira sekarang nih kita ke villa nih. Kita ke villa. Ketemu papa nggak? Ya enggak lah. Oke. Karena papanya lagi di Masjidil Haram. Gitu. Nah sama kayak kamu di sini, Allahnya ada di ars. Gitu. Kamu kamu aja datang saat Allah tidak di sini. Tapi punya siapa? Punya Allah. Jadi ini katanya mau ke rumah Allah, ya ini rumahnya Allah ini. Gitu. Tapi kita tidak akan bertemu sama Allah. Nanti kalau ketemu, kita banyakin sholatnya. Nanti insya Allah ketemu sama Allah, itu ketemu kayak kita lihat bulan purnama. Tapi nanti di surga, nggak ada yang bisa lihat dari awal. Nah, baru deh dia mau. Tapi menganalogikan seperti itu tuh bagian yang buat saya menyederhanakan proses berpikirnya mereka. Dan itu menjadi tadi, orang lebih milih how to-nya ketimbang why-nya gitu. Ini yang kadang-kadang kita perlu banyak PR nih, yang ketika berhadapan dengan jamaah yang majemuk ini bagian yang setiap kita kadang-kadang punya gaya pendekatan yang masing-masing, kadang-kadang kebingungan dengan menjelaskan, iya ya, Allah itu kan nggak kelihatan. Kadang-kadang ya gitu. Allah bisa bikin es krim nggak? Ya elah, remeh banget. Gitu. Anak-anak kan pertanyaannya begitu-begitu tuh. Nah, salah satu kiat kiat menjadikan Allah SWT sebagai sumber kecintaan kita itu kiat-kiatnya apa tuh? Ya, memang ilah dan Rob punya dua penempatan yang berbeda. Dan mengapa kalimat syahadat itu bukan la Rob ilallah. Hmm, Kalau Rob itu cuma diterjemahkan Tuhan, ya, maka boleh saja la Rob ilallah. ya, Tapi nggak akan diakui syahadatnya ketika dia berkata la Rob ilallah. Lah, hmm, asyhadu al Rob asyhadu alla Rob apa nggak akan ya, diakui. ya, ya, Kebalikannya ketika berdoa, ya ilahi, sungguh sangat jarang gitu kita dengarkan. Ya Rabbi, yang diajarkan demikian. ya. Quran pun mengajarkan Rabbana dan Rabbi. Saya Nabi Muhammad pun mengajarkan Rabbana dan salih Rabbi. kali. Sementara ilah digunakan untuk pemurnian, yaitu betul-betul nggak ada yang kita pentingkan dan kita butuhkan. Dan uniknya itu adalah itu kalau kita lihat dari struktur bahasa, Ustadz, Ya, itu muzakkar tetapi hmm, yang disertai oleh tak marbutoh gitu kan. ya, ya, Dan jadi kalau kita bagi dua Asmaul Husna, ya jenis katanya yang feminisme, bukan feminin perempuan, ya, feminisme, ya, itu kan rata-rata semuanya memang Allah pendendam gitu ya. Allah maha sombong. Tapi itu cuma satu dua dalam Al-Quran. ya, Sementara
yang feminisme, Rahman itu kan pengasih, itu kan feminisme. Ya. Rahim itu kan penyayang, feminisme. Ya. Itu kan sampai 114 kali diulang gitu Ya. loh. Feminim. Sementara mutakabir cuma sekali-kalinya gitu kan. Ya. Tapi kita suka mendudukkan dengan pemahaman yang singkat seolah-olah setara dan disejajarkan. Tidak juga demikian gitu loh. Nah, jadi selain Allah yang memiliki tak marbutah, selain ilah gitu loh, selain Rob gitu, maka betul-betul nih kadang-kadang Ustaz saya malah berpikir sebelum sholat mesti tahu tauhid dulu gitu loh. Baik. Karena kalau Sebelum enggak ditujukan kepada siapa jadi melengsir nanti. benar, akhirnya jadi apa namanya filosof-filosof tanggung begitu ya, filosof-filosof yang tersesat gitu ya, dengan betapa ahlinya berkata soal filosof, tetapi dia hampa begitu karena dia meniadakan. Begitu juga yang belajar law of attraction secara separuh-paruh, Ya. semesta akan mewujudkannya lah. Semesta sih, semesta saking nggak mau nyebut Allah itu. Ya. Faktor X. Padahal jelas-jelas Allah yang wujudkan ana inda zanni abdi bi. Nah, menyambung apa yang Ustaz katakan tadi tentang Rabb, hubungannya dengan alam dan mengatur segala sesuatunya gitu loh. Yang itu diakui oleh orang kafir, Ya. diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, diakui. Kalimat diakuinya kan kita tahu dari surat Luqman misalnya. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Allah, mereka jawab Ya. Allah. Bayangkan. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang katanya kafir, kalau urusan siapa yang ciptakan alam semesta, ya dia tahu siapa. Jadi dia mengakui kerobnya Allahnya itu dia mengakui. Ya. Bahkan kalau surat Luqman ada tambahan wasakhara samsa wal qamar. Siapa yang memperedarkan matahari dan bulan? Tanya kata Allah kepada Nabi Muhammad coba. Dan ketika Nabi Muhammad bertanya, mereka menjawab Allah, layakulun Allah gitu. Ya. Ingat Ustaz ketika dialog antara ketika Amr bin As masih kafir, dialog dengan Raja Najasyi, utusan Najasyi kan diutus di delegasinya diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Dan di situ Amr bin As masih kafir, dia utusan daripada Abu Sufyan. Itu di depan raja dia berkata, ini mengatakan menjelek-jelekan Isa katanya dia gitu. Menjelek-jelekan Yesus kata dia gitu. Dan dia juga menuduh saya menyembah berhala, katanya si Amr bin As. Padahal kami tidak pernah menyembah berhala, kami menyembah Tuhan yang menciptakan. Gitu. Kami menyembah Rabbul Alamin, kata si Amr bin As. Statusnya dia kafir tuh. Tapi dia mengatakan kami menyembah Rabbul Alamin, gitu. Kami tidak pernah menyembah berhala. Itu hanyalah sebuah visualisasi supaya kita khusyuk kepada Tuhan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada pergeseran bahwa mereka tuh tidak bertauhid. Tapi urusan siapa yang ciptakan semesta, urusan siapa yang menciptakan langit bumi, mereka tuh mengakui Allah. Disitulah bahwa kita menyadari bahwa monoloyalitas la ilaha illallah nggak bisa digantikan la rob illallah. Ini bagian daripada ada juga orang yang bertauhid la ilaha illallah tapi dia tidak belum ya artinya akhirnya kita belajar lagi nih Ustaz tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Jadi kayak zaman dulu nih. Tapi intinya adalah tidak bisa digantikan bahwa kecintaan kepada Allah itulah yang membuat segala sesuatu kita rela menjadi lapar, kita rela menjadi apapun. Terakhir saya jadi ingat lagunya Bang Haji Rhoma Irama nih Ustaz. Nah, yang mana, Be? Yang kerudung putih bukan? Bukan. Oh, aneh ingatnya kerudung putih aja, Be. Putih gini. Iya. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan gitu. Demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Tapi jangan sampai ditukar dengan apapun kehormatanmu itu. Jangan sampai ditukar berapapun imanmu itu. Jadi
Nah, ini udah betul-betul menggantungkan semuanya kepada Allah lagu ini tuh. Ya, Saya bilang sih ya, ya, ya apa, jangan sampai ditukar, jangan sampai dia tawar, jangan sampai dia apapun. ya, Nah, dalam urusannya amanah yang saya pegang ini, badan halal, kok jadi ya kita kan boleh referensi Ustaznya dari mana saja Ustaz ya. ya, ya. Kata-kata itu betul-betul menghujam gitu loh. Hmm. Demi kehormatan. Alangkah tidak terhormatnya kalau saya menerima sogokan dari orang supaya dia yang ada babinya itu kita Hmm. bilang halal aja gitu Ya, loh. ya, Waduh, ya. Urusan sama aduh, Allahnya ribet ini. urusan sama gue lah kalau begitu. Allahu Akbar. Ya. Mohon diluruskan Ustaz. لا بس لا بس هذا خلاص هذا صحتنا جدا. Jadi kalau kemudian kita bicara tadi yang Babe jelasin itu mereka hanya berhenti di rububiyahnya aja. Nah, Tapi ketika bicara uluhiyahnya selesai. Mereka tidak mau menjadikan Allah SWT sebagai ilah. Karena betul. memang lafaz la ilaha illallah mereka tolak karena harus mengganti semua keyakinannya gitu dan itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Taib, kita kembalikan dulu ke Ustadz Khalis, barang tahu siapa jamaah mungkin mau sharing atau mau bernostalgia dengan tahun 80-an di Bandung eh, apa kan Wah, masih waktu itu masih banyak banyak Darmaji tuh, Be. iya. Ini katanya kata Bu siapa tuh dari Bandung itu Dia. ibu saya. Wah, kita seangkatan ibunya nih, Tat. Masya Allah. Taib, Ustadz Khalis, tafadhol. Baik, alhamdulillah, syukurlah, masya Allah, tabarakallah ya, sebuah paparan dialog yang masya Allah eh, mengenang masa lalu yang kemudian tadi merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi saat ini juga, Be, ya. Apa yang Iya, kita saat ini sesungguhnya eh, menjadi bagian dari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu dan ketika nanti Babe insya Allah gitu ya mungkin sering datang ke beberapa kota salah satunya ke Bandung tentu bagian dari yang disebut oleh Bapak itu dakwah tentang halal itu sangat penting Bapak ya dakwah tentang iya, halal. Ustaz Kholis. Ustaz Kholis, saya usul Ustaz Kholis. Yang acara di Bandung itu eh, sisipkan kata-kata aktivis Salman apa reuni gitu. Masya Allah. Itu karena kita dulu kalau pengajian itu penuh, telat-telat dikit gitu tuh penuh di Masjid Salman itu. Dan Masya Masjid Allah. Salman itu dulu menjadi ikon tauhid karena ada Bang Imad di situ Ya. gitu. Dan saya pernah ribut sama Astagfirullahaladzim. Masih A di situ ketika itu dikuasai oleh kelompok Syiah gitu ya. Saya pernah ribut sampai nggak ke masjid-masjid itu. Akhirnya, aduh rame zaman dulu lah. Kita boleh boleh tuh Satkolis disisipin tuh. Ya Siap siap Be siap Be nanti kita reuni aktivis Salman gitu. Reuni aktivis Salman gitu. Kalian pada datang ntar rame-rame itu. Masya Allah. Baik, ya mainkan Allah ini mumpung ada Babe, ada Sadodi, kita ngobrol penuh hikmah ya di pagi ini. Silakan yang ingin sharing, ingin bertanya. Masya Allah nih Babe lagi ada di luar kota nih Babe ya. Iya betul, saya masih di Bandung. Masya Allah. Kota Kelihatan Bandung maksudnya. backgroundnya bukan bukan peci berjejer tuh biasanya bisa baret berjejer biasa itu. Biasanya Oke. backgroundnya biasa Ini tempat kumuh, tempat silakan nih Bunda Dan Nadia Nadia, nih. mangga teh. Orang Bandung nih, sama orang Bandung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah indah sekali lihat asatid yang berdua ini, Masya Allah. Ini mau nanya sedikit nih, saya yang fakir ilmu ini. Ini gimana caranya merefleksikan antara mahabbatullah dengan mardotillah? Apakah harus setara beriringan atau ada yang harus didahulukan? Makasih udah Babe, Ustaz Tolis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Be. nggak, saya nggak bisa ngejawab Ustaz. Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mahabbatullah itu kecintaan kepada Allah, tujuannya adalah mardatillah. Jadi dengan mahabbah kepada Allah justru mencapai mardatillah. Insya Allah seperti itu teh. Kalau cuman masalah etimologi, insya Allah Babe paham lah. Cuman biasa lah. Ngasih fur ke aneh beliau. Sembari ngetes, bener nggak nih?
Anda nggak bisa jawab, Ustaz. Jadi kalau mahabbatullah itu kecintaan kita kepada Allah, yang dituju adalah mardatillah, keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Detailnya nanti kita describe deh. Kita pretelin satu-satu. Kurang lebih seperti itu nih. Gitu ya, Teh? Wallah Iya, alam. kasih Baik. udah. Siap, siap. Abah Husairi, mangga, Bah. Tadi ada yang Assalamualaikum Fadl, silakan, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Babe, Beh. Siap. alhamdulillah, khair, sehat, baik. Cuma pilek-pilek dikit ini. Jadi suaranya rada-rada sengau. Mau bertanya konteksnya dengan makanan, produk-produk yang dibuat oleh rakyat secara umum lah. Kan banyak yang tidak higienis dan mungkin juga bisa jadi barang materialnya itu barang yang tidak baik. Ya contoh kayak saus tomat tuh saya pernah lihat itu kan barang-barang busuk yang dia pakai. Bikin terasi dari ikan segala macam yang busuk diolah. Dan sirup-sirup juga macam-macam. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi izin dan kehalalannya ya kaitannya dengan beredar banyak itu kan yang akhirnya menyebabkan banyak penyakit yang muncul. Ya. Nah, mohon pencerahan Babe. Syukran. Nah, kalau ini urusan halal bisa saya jawab. Kalau yang berat-berat saya nggak bisa. Yang berat-berat ke Ustaz Dodi. Sai, Babe. Nah, gini, Abah Hussein, kan halal dan baik itu kan satu paket. Ya, satu paket. Kan ayatnya jelas ya. Kulu makanlah mimma apa-apa fil ardi yang ada di bumi ini halalan thayyiban. Riban. Nggak boleh dipotong halalan wa thayyiban, nggak boleh. Atau halalan wakaf di situ nggak boleh. Jadi halalan thayyiban itu mesti wasol. Kalau Abah Seri, jadi halalan thayyiban itu satu paket. Nggak Allah suruh halalan thayyiban itu satu paket, bukan cuma yang halal doang. Apa bedanya? Kenapa? Apa halalan thayyiban. Halal lagi pula baik. Terjemahnya gitu. Halalan thayyiban. Gini, Bah. Rendang halal nggak rendang? Halal. Rendang halal. Rendang yang 2 bulan halal nggak? Halal tapi nggak toyib. Itu dia gitu. Sayur nangka kita beli di warung Padang, halal? Halal. Halal. Tunggu 3 hari. Halal? Kurang. Halal kalau nggak diangetin tapi. Gitu. Nah, makanan yang udah ada belatung, halal? Halal. Halal. Protein tinggi tuh. Nah, makanya kita makan? Enggak. Tidak baik. Jadi karena di samping belatung ada kuman ternyata. Jadi Abah, halal dan thayyiban itu satu paket gitu ya. Satu paket, nggak boleh dipisahin. Nah, di Indonesia selama ini yang diurusin cuman yang thayyib, namanya BPOM. Pengawasan obat dan makanan. Nggak pernah memperhitungkan babinya, nggak pernah menghitungkan alkoholnya, tetap aja beredar. Gitu. Nah, kita punya presiden sekarang, Prabowo Subianto, yang saya bilang bukan manusia biasa, manusia jenius, ya, manusia yang sangat memperhatikan keislaman juga. Maka yang ngurusin halal harus setara dengan menteri, sehingga punya positioning yang tinggi, yang bagus untuk mengambil satu kebijakan. Peraturan yang dikeluarkan setara dengan permen, peraturan menteri, yaitu perkaban, peraturan kepala badan. Mengapa tidak disebut menteri? Karena ini lembaga negara, non kementerian gitu ya. Maka disebut badan. Memang begitu awalnya, seperti dulu Bappenas. Nah, itu sekarang udah eksis, baru ya ada menteri perencanaan gitu. Begitu juga apalagi misalnya BPN ya, Badan Tanah ya, Pertanahan gitu ya.
dulu badan, terus kemudian setelah lewat beberapa periode Menteri ATR gitu ya, garis miring Kepala BPN. Nah, ini lembaga baru. Memang begitu negara kita tidak langsung, tapi setingkat menteri bertanggung jawab pada presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Itulah badan halal. Begitu. Please shut down connect your channel. Apa ini? Low battery. Ya Allah, tinggal 1%. Tinggal satu Gas dulu, persen. Ya Allah ya Rabbi. gas dulu, Be. Please shut down ini. Ya Allah. Lagi asik nih. Halal dan thayyiban. Cas dulu, Be. Ya Allah. Afwan. Waktu dicas, Be. Langsung udah dulu, Kir. Iya. Jadi kalau tadi disampaikan sama Babe bahwa halal itu sudah mencakup bagian yang harusnya baik, gitu ya. Tetapi nanti gini, ada beberapa hal yang memang butuh fermentasi. Tapi kalau nggak busuk, nggak enak, gitu kan ya. Eh, Apalagi selain tape, eh, apalagi ya makanan yang kalau nggak busuk nggak enak. Tempe, tempe itu kalau nggak ada raginya, nggak melakukan pembusukan alami, nah itu bagian yang kemudian nanti ada pengecualian. Jadi harus detail itu. Nanti insya Allah sama Babe dijelasin dalam konteks halal. Izin menjawab apa yang Teh Nadia tanya berkait sama refleksinya. Bagaimana hal cinta kepada Allah, kadang-kadang bicara cinta mudah sekali. Tapi dalam prakteknya kesandung sama manusia. Katanya pengen Allah ridho, tapi banyak yang nggak enak sama manusia. Jadi eh, jangan pernah merasa terganggu dengan urusan manusia, tetapi kehilangan kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala. Saya ingat betul pesannya Babe kepada dokter gigi Farah ketika suaminya mau nikah lagi. Gitu. Jangan sampai urusan kita sama manusia itu mengganggu hubungan kita kepada Allah. Itu buat saya, wah itu basic banget, itu mendasar sekali. Dan ketika kita tahu bahwa urusan sama manusia itu, kalau kita balik lagi ke surat 28 ayat yang ke-77, itu justru hablum minallahnya mesti dikencengin. Artinya pemahaman kita tentang bagaimana urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu harus kemudian lebih mendominasi dari apapun. Berbisnis bukan bicara untung rugi, berbisnis itu bicara tentang surga neraka. Berkawan itu bukan masalah manfaat atau kerugian, tetapi lebih kepada bicara Allah ridho atau tidak. Teman ini bawa ke surga atau teman ini bawa ke neraka. Gitu. Jadi semua persoalan, sehingga ketika kita berurusan sama manusia, nah nanti kita lihat pada saat part yang berikutnya kita cinta Rasul, cinta orang tua, cinta pasangan, nah itu kan mulai ganjel tuh. Jadi ketika kita kepada orang tua seperti apa? Kadang-kadang keganjel sama orang tua yang tidak punya ilmu agama, gitu. Tetapi kan kalau penjelasannya Ustadz Syafiq Basalama, ada seorang pria, anak sangat muda, masih belum nikah, dia mengurus ibunya yang gila. Ibunya gila. Dan dia ngurus itu. Kadang-kadang dia datang ke dokter, kemudian pengen minta obat buat ibunya. Jilbabnya copot, dia benerin, gitu. Dia dipukul, digigit, apa segala macam. Dia cuma senyum-senyum aja. Kadang-kadang main. Terus di ruang ruang periksanya dokter itu ada TV yang ngedisplay apa channel Allahumma sholli ala Muhammad, Mekah, channel Haramain. Jadi kelihatan orang tawaf gitu. Sebut saja namanya Mamat gitu ya. Jadi ibunya langsung begitu lihat TV itu langsung marah.
Lo bohong lo, Mat. Lo bohong sama gue lo. Lo katanya bawa gue umroh lo. Langsung dipukul, digigit, apa segala macam dan seterusnya. Lo Ya, nggak bener lo, Mat. Lo bohong lo sama gue lo. Gitu. Nah, ketika yang terjadi waktu itu adalah dia ekspresi namanya. menjadi bagian yang seringkali apa namanya, kita nggak tahu betapa anak muda ini masih mau gitu berbakti kepada ibunya gitu. Antum ini ya, antum sabar ya. Saya nggak minta dilahirkan dari ibu yang begini, tetapi Allah perintah saya untuk saya bakti kepada orang tua. Separah apapun kondisi orang tua. Artinya ini ibunya gila loh. Ibunya gila, penyakit jiwanya sudah nggak bisa disembuhkan dari sejak dia lahir. Dan dia harus menjaga ibunya dalam keadaan gila dan kemudian betul-betul dia hadirkan penuh bakti dan dia penuh senyum, dia diiyain aja gitu. Dijagain supaya nggak bahaya sama dia apa segala macam. Karena ketika dia sadar betul bahwa ini adalah perintah Allah untuk berbakti kepada ibunya. Begitu juga nanti urusannya kalau kepada pasangan gitu ya. Kalau mau di range gitu ya. Ada panggilan ayah, ada panggilan suami. Mana yang duluan? Kalau udah nikah suami. Hierarkinya jadi berbeda, jadi berubah gitu. Karena wanita itu berubah ketika dia masih jadi anak, dia harus patuh kepada ayahnya. Gitu. Ketika jadi istri dia harus patuh kepada suaminya. Ketika dia jadi ibu, dialah surga bagi anak. Kan luar biasa. Islam mengaturnya luar biasa, masya Allah. Gitu. Allah alam. So, gitu teh, punten. Jazakallah khairan udah. Kadzalik, barakallah. Baik, silakan jamaah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat ya, ngobrol, berdiskusi, sharing, dan juga bertanya tentang temanya. Memang tema yang paling prinsipil ya, prinsip nih tentang cinta kepada Allah. Dan saya teringat dalam surat Al-Hujurat tentang bahwa Allah akan habbaba ilaikul iman ya, ilaikumul iman wa zayyanu fi qulubikum, dan itu kan kalau selanjutnya kan wakarroha itu kan Allah menjadikan kita itu jadi benci terhadap ke kekufuran, Ya, kefasikan, dan ya, ke apa namanya, kedurhakaan gitu ya. ya, Ini adalah salah satu bukti ketika Allah sudah cinta kita. Itu kalau saya cuma menafsirkan, memahami ayat ini ya, dalam surah Al-Hujurat ini, ketika Allah sudah menanamkan cinta kepada Allah, itu kita jadi tidak suka lagi dengan hal maksiat ya, Ustaz ya. ya, Jadi dengan tidak ada kecenderungan sama sekali gitu ya. betul. Nah ini Jadi bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan bagaimana cara kita mengetahui ketika kita cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada kita. hmm, Diiringkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hubungannya dengan Allah, itu dengan bagian yang kita dilanjutkan kondisi itu. Dalam konteks kita istiqomah. hmm, Berapa banyak orang yang kemudian alafu nih di bulan Ramadan, Masya Allah baca Al-Qurannya luar biasa. Karena Ramadan itu syahrul Quran. Jadi kita mesti menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Para sahabat itu mereka hampir tidak saling mengenal karena sibuk dengan Al-Qurannya apa segala macam dan seterusnya gitu ya. Itu menjadi sebuah ritual. Tetapi ketika masuk ke Syawal balik ke asal. Ini hambanya Ramadan atau hambanya Allah? Maka ketika bicara tentang bagaimana Allah SWT mencintai kita, beberapa ulama menyatakan, perhatikan olehmu apa yang engkau kerjakan setelahnya. Ketika diiringi kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan yang terus, maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabba ilallah. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan satu hadis yang sering kali antum sampaikan sebagai muqaddimah. Ayul amal ahabba ilallahi ta'ala adwamu hawa inqan. Dawam meskipun cuma urusan sedikit. Tapi masalahnya kalau baca Al-Quran di Ramadan sebegitu banyak, bisa dawam nggak tuh? Berantakan tuh. Akhirnya apa? Israf di Ramadan, tapi kemudian tafrid di bulan yang lain. Apalagi ini Dzulqa'dah.
bulan yang terlalaikan kata Rasulullah SAW. Iya. Dzulqa'dah ini banyak orang yang kemudian tidak lagi menganggap bahwa kita perlu nih menghidupkan Ramadan-Ramadan lain di bulan yang lain. Dzulqa'dah ini bulan haram. Yang ketika kita membacanya tentu pahalanya Masya Allah. Memang tidak sebesar Ramadan. Tapi balik lagi, kita bukan hamba Ramadan, kita hambanya Allah. Maka ketika kita ingin melihat bagaimana Allah SWT mencintai kita, kita akan tetap mencintai kebaikan-kebaikan amal yang setelahnya. Maka para ulama salaf itu ketika selesai Ramadan, mereka minta terus selama kurang lebih 6 bulan. Allahumma rabbana taqabbal minna kullu amalan fi Ramadan. Minta kepada Allah supaya betul-betul Allah SWT terima amalan-amalan di bulan Ramadan. Artinya apa? Ada keberlanjutan, ada mudawamah, ada sambung sinambung, ada apa kalau bahasa saya pendek ya, ajak gitu. Terus saya begitu. Tetapi banyak orang yang kemudian saya nggak tahu. Di sini ada anggotanya One Day One Juice nggak? Ada nggak? Ada berapa orang ya anggotanya One Day One Juice? Nggak ada ya. Maksud saya kalau agak anggota One Day One Juice, ya konsisten itu nggak harus nunggu Ramadan. Ciri orang bertakwa itu ketika dia mau bulan apapun, dia tetap yang namanya menghadirkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Konsisten, terus saja. Ini enggak begitu Ramadan, wah getol banget. Giliran bulan yang lain tinggal. Berarti hambanya Ramadan tuh. Apakah Ali Imran 31 sudah mewakili? Iya, insya Allah. Bahkan ketika kita menjalankan seluruh apa yang Rasulullah SAW kerjakan, bahkan lewat para sahabatnya, itu pun menjadi bagian bahwa Allah SWT akan mencintai kita. Setelah kita mencintainya, wallah a'lam. So, Dan di bulan Dzulqa'dah ini kita azamkan saja, karena sebentar lagi tentu Zulhijjah tidak lama lagi. ya, Ini ada azamkan untuk ajakan berkorban 8 ajakan titik. dari MKI untuk gempita kurban di 8 titik lokasi ya di Nusantara. Insya Allah ini salah satu garapan dari para guru kita. Ada yang di beberapa tempat dan sudah di-share juga oleh admin ya di Ya. grup. Alhamdulillah kemarin tuh ada titipan dari Jerman, Mr. Dino Barbieri. Masya Allah. Nah, udah titip eh, belum kita spreading nih tempat yang mana. Iya. Kalau kemarin belum sempat koordinasi sama kawan-kawan yang di Subang. Jadi ada beberapa tempat yang alhamdulillah sudah Ya, di-share oleh para guru kita, tempat-tempat yang insya Allah akan kita tunjukkan cinta kita kepada Rasul ya, kepada Allah dan Rasulnya dengan cara kita berbagi hewan kurban dengan saudara-saudara kita di beberapa tempat yang sangat minim. Kalau kita di komplek kita mungkin udah kebanjiran daging-daging hewan kurban ya, apalagi setiap malam jadinya kalau di Zulhijjah ini biasa setelah apa namanya setelah kurban itu pada nyate saudara di mana-mana. Nah, ini kita coba tengok ya saudara-saudara kita yang di beberapa tempat justru daging menjadi apa namanya barang yang sangat mewah sekali gitu mewah. ya, dan setahun sekali mereka baru bisa menikmati daging gitu ya. Maka ini momentum kita untuk kalau cinta Rasul, kalau Rasul kurbannya ratusan nih. Ya Ya, kalau kita mungkin rezekinya tidak sampai situ, tapi ya ada beberapa ada harta kita yang kita alokasikan kita untuk kurban di tahun ini di tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan. kita lebih banyak, Ustaz. Kalau Rasulullah SAW ratusan, kita jutaan, Ustaz. 3,5 juta. Ratusan kambing, Zat. Masya Allah, silakan untuk segera menghubungi admin ya yang ingin berkurban di tahun ini. Kita coba alokasikan hewan kurban untuk saudara-saudara kita karena salah satu kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentu salah satunya wujudnya adalah luar biasa adalah tarohum ya. Kita saling mencintai juga dengan sesama kita, sesaudara Ya. kita karena kata Rasulullah kal jasadil wahid seperti sebuah tubuh yang satu ya. Nah, ya syuddu ba'duhum ba'du saling menguatkan. Salah satunya kita ingin berbagi dengan saudara kita yang di tempat-tempat yang sangat minim dengan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita istiqomahkan Amin, kita dalam kebaikan. amin, Allahumma amin dan amin. kita doakan para guru kita untuk selalu penuh dengan keberkahan dari Allah Ya Subhanahu Rab, ya Rab. Dan itu kesejahteraan. ayatnya berdampingan, Ustaz. Fasalli li rabbika wanhar.
Itu Masya Allah. Iya, insyaallah. Jadi antara sholat dengan nahar itu menjadi bagian yang fasalli li rabbika wanhar. Itu betul-betul wa-nya pakai waw ataf, jadi menyetarakan antara yang di depan dengan yang di belakang. Masya Allah. Dan Wallahu a'lam. wujud cinta kepada Allah itu selalu juga diikuti dengan cinta yang sifatnya Ya, horizontal ya. Ya. Pada Dan kalau sama kita pretelin ayat-ayat Al-Quran itu yang satu ke Allah, 100 ke manusia. Masya Allah. Dan banyak hal-hal yang kemudian ketika urusannya sama Allah itu banyak sekali urusannya sama manusia. Contoh, puasa. Puasa itu banyak hadis yang menyatakan bahwa kullu amalan ibni Adam lahu. Seluruh amalnya anak Adam itu buat dia, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li, kata Allah. Dan itu sesungguhnya buat aku. Wa ana ajzibi, di hadis yang lain dikatakan wa ana ajrubi. Aku yang akan mengganjarnya, aku yang akan membalasnya langsung. Tetapi ketika orang tidak mampu puasa, apa yang dilakukan? Apakah mengganti puasanya? Kalau nggak bisa mengganti puasanya, maka bentuknya fidyah. Fidyah buat siapa? Oh, Masya Allah, itu luar biasa. Ntar kita bahas lagi deh. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita masih ada episode lainnya di Insya Allah. kajian keluarga ini, kajian subuh bersama Ustaz Dodi dan juga Babe Haikal, dan temanya sangat penting tentang prioritas cinta ini. Prioritas cinta yang alhamdulillah kita sudah membahas tentang cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan besok masih tetap prioritas cinta ya Ustaz ya. Ya, Dan mungkin besok mendengarkan bicara kembali tentang cinta Rasulullah SAW. cinta Rasul secara khusus ya. Ya. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Ya. Apakah cukup dengan bersolawat saja? Nah, ini akan nanti kita bahas di besok hari bersama Ya. guru kita Babe Haikal dan juga Ustaz. Kalau masih ada umur. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan kita Insya sama-sama Allah. punya umur Insya Allah. dan diberkahi umurnya, karena umur panjang itu salah satu Ya. kata Rasulullah Ya. yang amalnya banyak dan Allah amalnya penuh dengan keberkahan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira juga Makanya barakallah. yang sudah berinfak setiap pagi untuk kegiatan dakwah MKI. Mudah-mudahan Allah membalasnya tidak hanya di dunia tentunya, juga di Ya akhirat, Rabb. menjadi pahala yang terus berlipat, apalagi di Zulqa'dah ini, Masya masalah Allah. bulan haram yang jangan sampai kita lupakan. Allah lipat gandakan pahalanya untuk kebaikan, dan juga Allah lipat gandakan azabnya untuk keburukan. Ini dengan dua sisi yang harus kita pahami tentang betapa bulan haram ini bulan yang harus kita jaga. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya